Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman angler mania. Kembali lagi bersama saya angler masaran atau boleh disebut angler salah sasaran. Hari ini saya mencoba review perbandingan kedua reel antara Daiwa PR100L dengan Maguro Escuro 101. Oke ya. Nah, di sini saya akan mereviewnya tipis-tipis saja ya teman-teman ya. Untuk dari segi bahan, dari segi rasio, berat, dan kenyamanan kita itu akan saya kupas di sini ya. Jadi kalau ada kekurangan dalam saya menyebutkan tentang kedua reel ini, mohon teman-teman angler yang lebih senior tambahin di kolom komentar ya. Oke. Langsung saja saya dulu ke Daiwa VR100L. Untuk Daiwa 100L ini dia berbahan yang pastinya berbahan grafit dan putaran sangat nyaman sekali, smooth dan sangat lembut. Untuk rasio dia belum ada rasio D7 ya, belum ada, masih di rasio 6.3 banding 1. Nah, di sini kan tertuliskan PR100. Untuk berat ya, kita lihat dulu speknya. Nah, ini sudah saya terangkan waktu dulu ya. 63 rasio 190 gram, maksimal drag 5 kilo, 6,65 cm per retrip satu putaran ini. Ball bearing cuma 3. Bener, ball bearingnya cuma 3, itulah kesalahannya. Tapi yang saya heran, walaupun ball bearing cuma 3, tapi ini sangat nyaman dan sangat smooth teman-teman. Nah, ini beneran. Jadi untuk di laharnya itu di sini tidak ada ya, di tension ini hanya menggunakan bahan seperti ya begitulah, belum ada clicker, dragnya pun nggak ada clicker ya, hanya seperti ini saja putarannya. Tapi dragnya ini bisa dikunci mati, tidak loss gitu loh, karena dia sudah OTD, Ultimate Turnamen Drag. Nah, di sini nggak ada ya, tapi kayaknya sini ada rumahan tempat bearingnya itu loh. Nah, seandainya kita carikan ball bearingnya ukuran yang kecil seperti buat di sini, kayaknya bisa deh ya. Ball bearingnya tidak ada di sini. Untuk dari segi kenyamanan buat batu-batuan ini sangat rekomendasi sekali, karena yang pertama dia ringan, putarannya sangat smooth, beneran teman-teman. Ini putaran sangat smooth, cuma sayang dragnya ini loh, masa nggak ada clickernya. Reel yang sejenis Audi yang murah meriah itu loh, sudah clicker, drag krek 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 gitu bunyinya. Ini masa reel ternama nggak ada clickernya. Nah, itu saja sih PR-nya. Namanya juga PR kan, pekerjaan rumah untuk Daiwa. Untuk kedepannya tolonglah dari pihak Daiwa itu dikasih clicker drag sedikit. Ya, namanya juga brand dari China, atau boleh dibilang Cinsau lah. Tai kucing kok nyala. Oke, untuk pembukaannya seperti ini ya. Nah, seperti biasa. Untuk brake magnetnya ini sangat, saya akuin, jos, berfungsi dari 0 sampai ke mana, ada berapa magnetic brake ini, ada 10. Ini sangat berfungsi teman-teman. Jadi saya tidak pernah menggunakan lebih dari 3 di ukuran 3. Saya paling pol itu di 3. Kalau Mino yang soplur yang saya pakai Hawk nomor 3 itu paling di 2,5 di brake-nya. Sangat bagus ini brake-nya, akurat, nggak kayak gini ya, nggak kayak merek yang ini. Wah, ambiar saya, setel sana setel sini, nggak kelar-kelar juga.
Nah, di sini sudah ada ball bearing, di sepul juga ada, ya kan, namanya juga PR 100, namanya juga Daiwa PR kan. Jadi dia itu selalu ada PR, selalu ada kekurangan, selalu ada kelebihan. Magnetitnya ini sangat akurat ya, presisi. Nah, sangat nyaman teman-teman, putarannya itu sangat nyaman. Nah itu loh, cuma sayang ininya aja loh, kliker yang nggak ada. Ini kemarin saya buat botot-bototan gabus, sayang belum ada dapat toman ya, karena di sekarang tempat saya itu lagi kemarau, surut airnya, jadi belum ada toman-toman yang keluar lagi dari sarangnya. Mungkin 1 minggu, mungkin karena habis banjir kan, kalau habis banjir 2-3 hari itu kemungkinan toman itu masih nyungsep di rawa-rawa hutan itu. Ini sangat bahan grafit, dia sangat ringan, lean outnya ini loh cukup besar, jos pokoknya. Ini selama saya pakai ini saya jarang backlash ya teman-teman. 10:2 itu. Nah, itu pun jarang sekali, boleh dibilang banding 1 lah. 10 kali lemparan itu paling 1 kali saya backlash, itu pun jarang juga, karena sangat, saya akuin relnya long cast, karena dia sepulnya dangkal rata gitu ya, datar, bukan maksudnya dangkal seperti BPS, enggak, sangat nyaman. Saya rekomendasikan kalau buat teman-teman yang pengen cari rel yang harga murah meriah, saya rekomendasikan ke ini aja, karena saya akuin. Oke, nanti saya bandingin juga dengan Ryobi Tuner 100L ya. Nah, terus kita ke rel Maguro. Maguro ini teman-teman, nah ini kan sudah ada klikernya, klikernya sangat nyaring. Dengeran nggak? Oke. Oh, dia sudah kliker, sangat nyaring, tapi sayang mencari stand handle-nya ini ternyata dia mirip Shimano, kecil 7x4. Jadi stand handle-nya ini kalau mau kita belikannya aftermarket yang sejenis kayak Gomexus, Epkan atau apa, karena dia terlalu pendek, lurus. Jadi ini lubang sini handle ini seperti Shimano 7x4. Ini sudah kliker, bahan metal frame, ini sangat semut dan sangat, kalau buat betotan saya akuin ini memang tangguh teman-teman. Kenapa jadi saya bilang tangguh? Coba sampean lihat sepulnya ya. Ini saya rekomendasikan buat lure berat kayaknya, karena apa, pakai suprok gak bisa long cast, backlash. Ini saya paling sering, rel yang paling sering backlash ya ini Maguro ini. Nah lihat teman-teman, dia tidak menggunakan pin, tapi langsung tuh ini kurang fokus, ayo cus fokus. Nah dia langsung as itu dibikin kayak kotak, ya, jadi asnya itu dibikin kayak kotak. Nah di sininya sudah ada ball bearing, lihat, tapi di sini enggak, di sepulnya enggak, ya kan. Nah karena apa, sepulnya ini teman tebal sekali, jadi dia enggak mau long cast, jadi wajar lah. Jadi ini hanya buat lure di atas 8 gram, sejenis boy tape, mini jaw, boy jaw itu loh, sangat rekomendasi. Ini sudah metal ya, pole metal, ini metal frame, kalau sisi kiri kanannya grafit. Jadi ini kalau untuk sampean luringan nggak rekomendasi, backlash teman-teman. Sampean gimana aja nyetelnya nggak bakalan ketemu, saya aja halah amoh-amoh nyetelnya. Oh ternyata dia buat lure berat, ini pemain kelas berat ini kalau sejenis rel mahal aja berani bersaing saya kalau masalah kualitas, karena dari semutnya dapat, dari ketangguhannya dapat, dari keawetannya juga dapat, yang penting dirawat. Karena apa, dia sepulnya tidak menggunakan pin,
untuk di pinion gearnya, tapi dia menggunakan langsung dari asnya, as spoolnya langsung ke dibikin kotak gitu loh. Tapi kalau sampai mencari pinionnya ini susah, pinion gearnya susah, gak ada persamaannya kayaknya, nggak tahu juga, tapi menurut pengalaman saya seperti itu, gak ribet. Dari putaran sangat semut, saya akuin lumayan semut, bukannya semut banget enggak, lumayan, memang masih ada bunyi gesek-gesekan kan. Nah, bahan metal frame, berat rasio 7.1/1. Untuk berat sini nggak ada tertera ya. Nambal bearing gitu aja teman-teman, yang ada sini hanya ukuran PE, berat spool itu nggak ada, putaran trapnya nggak ada, itu nggak ada ya. Magnetic brake 71 high gear, udah gitu aja dia. Jadi ini sudah metal bahannya, nggak seperti Daiwa itu masih grafit, yang plastik sejenis grafit di sini. Jadi bahan yang grafit itu hanya di situ aja ya. Untuk tension ya lumayan, tapi kalau untuk penyetelan magnetic brake kurang akurat kalau untuk lure ringan. Jadi saya rekomendasikan ini buat lure berat. Karena apa? Dari segi line PE nya kecil, line out PE nya itu kecil teman-teman. Jadi PE kita itu tidak bisa dimasukin full, paling enggak itu sekitar 60-70 meter aja dimuatin agar bisa lemparan agak jauh, bukan bisa longkes enggak ya, saya enggak bisa bilang ini bisa longkes, hanya bisa bilang jauh ya, jauhnya sejauh kita memandang gitu loh. Nah, karena apa, dari spool dia bahannya tebal sekali bibirnya sini dan berat, ini aluminium. Oke teman-teman, dari segi harga ya selisih lah, ini hampir 800, ini 500. Tapi kalau untuk dari desain ya lumayan, saya akuin lah. Infinity anti reversi, wah dia situ sudah pedomannya, made in Korea ya, ini made in Korea. Skoro 101 ini sangat rekomendasi sekali kalau buat teman-teman itu main jenis spinner, bushbait ya, di atas lure 10 gram lah, paling minim itu CF yang 8 gram. Dari segi harga sudah saya sebutkan, dari segi hasil kalau untuk sampean ini, kalau jorannya jorannya berat sejenis paper, pegel teman-teman, berat ini saya hitung ya, saya nggak punya timbangan. Kemarin ada timbangan tempat ibu itu, timbangan daging buat timbang gula itu saya timbang, ini hampir kurang lebih 235 gram. Entah timbangan ibu itu error, nggak tahu juga, soalnya kemarin nimbangnya bandingkan sama mecin, hampir 235 gram dikasih 240, terlalu berat dikasih 230, terlalu ringan. Nah akhirnya saya ambil tengah-tengah aja, berarti ini beratnya kurang lebih 235 gram. Ini teman-teman, kalau toman itu ya nongol kepalanya, sampai lempar pakai ini dijamin langsung timbul ke tebing. Berat ini, jujur ini real di bawah 1 juta yang terberat ya, ini rel BC yang mini yang 100, ukuran 100 yang paling berat ini yang pernah saya temukan. Gila ini, saya bilang, saya pakai joran, pakai ugly stick, pegel 10 kali nggak ada sambaran, terasa pegelnya. Habis itu pakai ugly stick elite, sama, tambah pegel saya. Akhirnya apa, joran yang murah yang 180 harga, yang 180 cm harganya itu kurang lebih 200 baru enak, tapi terlalu OL, lembek ujung jorannya kan,
jadi kurang enak, kurang maksimal. Dikasih yang 10-20 lip terlalu berat. Karena apa? Relnya yang bikin berat. Jadi selama ini boleh dibilang sebulan sekali, itu paling mentok sebulan sekali saya memakai rel ini. Gila saya bilang, ini rel atau batu dacing saya bilang kan. Jadi kalau kita, ini rel bikin emosi teman-teman. Kenapa ya bikin emosi? Kalau 10 kali sudah saya sebutkan ya, 10 kali nggak ada sambaran, ambiar sampean. Pegelinu, pulang nanti minum jamu yang pegelinu itu, sidu muncul. Lihat aja, kalau putaran smooth, enak, tapi nggak terlalu semut banget. Kalau masalah semutnya, semutan yang Daiwa masih, ini masih ada gresek-gresek kita mau putar, cuma lumayan lah daripada lumanyun kan. Nah gitu, enak. Kalau saya rekomendasikan ini kalau buat lure ringan untuk longkes nggak bisa, ini harus minimal lure 8 gram ke atas, itu pengalaman saya ya. Nah jadi hanya itu saja yang bisa saya rekomendasikan untuk kedua reel ini, antara Daiwa PR100L dengan Maguro Escuro 101. Mas, yang mana lebih rekomendasi? Kalau sampai punya dana, saya mending saya suruh ambil Daiwa PR100 saja. Kalau harga Ryobi kan itu 620, ini 775, ini 500. Nah, seandainya sampai mau, kalau Ryobi itu mas sering bunyi pinion gearnya, cepat bunyi karena dia apa? Sebenarnya dia itu produk casking, cuma diambil, dibeli oleh Ryobi, dihak patenkan oleh Ryobi. Dari spare part itu sama, handle hanya saja beda merek. Ryobi 100L dengan casking Royal Legend 2 sama, cuma hanya beda warna saja. Dengan sama persis itu adalah, kalau dengan handle-handlenya itu Royal Legend GT, itu persis sekali dengan Ryobi Junior 100L. Dari handle apa itu cuma beda warna aja. Jadi kalau untuk cari spare part Ryobi itu adalah casking. Casking itu terkenal dengan rasionya kresek 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 kresek, kayak orang makan kerupuk taro itu loh, kerkes 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 gitu. Nah, itu cuma itu rel sejuta umat. Dia kelas menengah, di bawah enggak, di atas enggak. Nah, jadi untuk pemula ya kebanyakan kayak saya dulu casking juga, cuma saya dulu ngambilnya yang Spartacus Plus sama Speed Demon biasa sama Speed Demon Pro, tapi itu sudah tak jual semua. Gak suka saya kresek 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 gitu, belum apa-apa, rel baru 2 kali uncal sudah bunyi. Saya bilang ini. Oke ya teman-teman, sampai di sini aja review saya hari ini. Kebanyakan bacot saya tadi. Saya kalau mas, untuk rel yang segini mas, harganya murah meriah, relnya bisa longkes, bisa buat luringan, dan bisa buat lur berat. Daiwa PR100, jatuhnya kedua PR100. Untuk main kasar, lur berat yang sejenis apa, jatuhkan saya ke Maguro Escuro. Karena kalau untuk lur di bawah 5 gram ambiar sampean, gak bakalan mau longkes. Saya ini apa ya, saya yang gak bisa, nggak tahu juga. Kalau ada pengalaman teman-teman, pengalaman yang pernah pakai ini, tolong tulis kolom komentar ya, karena saya kurang berpengalaman juga dari Maguro ini. Pertama, jadi saya agak jenuh membawa ini. Pertama berat, yang kedua susah longkes, yang ketiga yaitu bikin pegel. Oke, habis nguncal bawa Escuro, minum jamu pegelinu dari situ muncul. Oke, sampai sini aja dulu review saya hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan buat teman di luar sana jadi intervensinya gimana bisa memilih rel yang sesuai budget, sesuai keinginan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam buat angler. Salam dari saya, angler Masaran, atau disebut angler salah sasaran. Yuhuu.